bagaimana KPK mengungkap kasus suap pengadaan CCTV dan jaringan internet proyek Bandung Smart City. Telah tergabung di Sapa Indonesia Malam Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Selamat malam Mas Ali. Selamat malam Mbak Priska. Mas Ali, jadi sebenarnya sejak kapan kasus pengadaan CCTV dan internet Bandung Smart City ini dapat atensi dari KPK? Dari laporan masyarakat atau seperti apa? Iya betul Mbak Priska. Jadi kami pastikan ini berasal dari laporan masyarakat yang kami dalami ya, kami verifikasi, kami telaah dan kemudian kami analisis begitu. Hmm. Dan perlu juga menjadi pemahaman bersama, tentu setiap kegiatan tangkap tangan itu tidak sehari 2 hari ya. Ini proses panjang yang terus kami lakukan terkait dengan analisis dan juga memakai strategi-strategi berdasarkan pengalaman yang KPK lakukan di dalam mengungkap sebuah kasus ya. Sebagaimana kita tahu misalnya dengan menggunakan kode-kode tertentu ini kan perlu pengalaman dan juga analisis ketika kemudian harus menindaklanjuti pembicaraan ataupun percakapan ataupun informasi yang kemudian kami peroleh di lapangan ketika tangkap tangan itu dilakukan, begitu Mbak Priska. Nah, kalau pelibatan pihak swasta di kasus ini seperti apa? Ada CEO PT Sivo, ada PT SMA yang terlibat di sana. Perannya seperti apa terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana ini? Iya, karena ini adalah suap menyuap, tentu para swasta ini sebagai pemberi suap ya, Pak Priska. Karena dalam proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet ini kan tentu kemudian dilakukan oleh pihak swasta begitu, Ya, melalui pengadaan barang dan jasa begitu ya. ya. Sekalipun kemudian yang menarik kan ini sudah e-katalog, artinya sudah melalui digitalisasi sebenarnya ya. Tetapi ternyata ada dugaan korupsi seperti ini, saya kira ini hal menarik yang sekaligus menjadi tantangan bagi kami untuk upaya pencegahan tata kelola di pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah begitu ya. Hmm. Karena tentu fokus KPK sebenarnya di sana memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan digitalisasi. Namun sekali lagi ternyata juga bisa diakali begitu ya Ya. dengan Nah, penunjukan setelah pihak tertentu. mengakalinya dari mana, Mas Ali? Ya, ini kalau kita mengacu pada kasus yang di Kepulauan Meranti, ternyata kemudian kami banyak mendapatkan informasi ya setelah pada proses penyidikan. Misalnya ternyata ada kong kali kong, ada kolusi begitu ya di antara mereka dengan memanfaatkan teknologi misalnya yang ada. Hmm. Nah, ini juga saya kira hal baru dan menarik untuk kemudian KPK akan nanti kaji lebih lanjut sehingga dapat memberikan masukan, perbaikan kepada tata kelola di pemerintahan daerah maupun di kementerian dan lembaga dalam hal pengadaan barang dan jasa ke depannya, begitu. Mhm. Nah, dan ini sudah pasti masuk ke kantong pribadi Wali Kota Bandung ya, karena barternya dengan harta, ada barang mewah juga begitu yang didapatkan suapnya Wali Kota Bandung Yana Mulyana ini, Mas Ali? Betul, Mbak Priska. Jadi ada beberapa hal selain uang tunai, uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, juga kemudian kan dibelanjakan sepatu kemarin ya merek LV ya, yang Mhm. kemudian kami juga ketika kegiatan tangkap tangan memperoleh atau mendapatkan barang tersebut sehingga kami sita sebagai barang bukti. Di samping kemudian juga kemarin sudah disampaikan mendapatkan fasilitas untuk ke Thailand misalnya dengan biaya dari salah satu vendor yang mengerjakan proyek tersebut. Tentu ini kan hal yang dilarang ya ketika Ya. kemudian harus ke luar negeri dengan tujuan apapun, apakah itu jalan-jalan ataupun dalam rangka studi banding misalnya, Ya. tentu sudah dibiayai dari pemerintahan daerah itu sendiri, bukan dari pihak vendor itu sendiri, karena ini tentu akan ada konflik of interest gitu ya. Jadi ada kepentingan di dalam pengadaan misalnya seperti itu. Ini kan bagian dari kelemahan tata kelola pemerintahan saya kira begitu. Bagian meloloskan proyek itu ya, Mas Ali ya. Mungkin Ya, betul. e-katalog prosesnya, tapi lobi-lobi di belakang layarnya masih jalan juga ya, di situ celahnya? Tepat. Jadi itulah yang kemudian memang perlu perbaikan di sisi sumber daya manusianya begitu ya. Apapun Mmm. kemudian teknologi yang dipakai, digitalisasi yang dipakai, kalau tanpa pendidikan anti korupsi, kalau tanpa kemudian membangun budaya anti korupsi di sumber daya manusianya, tentu pemberantasan korupsi juga tidak akan berhasil. Oleh karena itu, KPK kan memakai 3 strategi dalam upaya menurunkan angka korupsi ini. Yang Ya. pertama pendidikan anti korupsi, yang kedua pencegahan, dan kalaupun masih terjadi, maka ya kami lakukan penindakan dengan tangkap tangan seperti ini.
Ngomong-ngomong OTT, ada kode yang diungkap KPK ini kayaknya jamak ya, bukan hanya kasusnya Yana Mulyana saja begitu, nganter Musangking misalnya. Nah ini boleh cerita lebih dalam soal ini, yang akhirnya kode ini mengungkap adanya OTT terhadap Yana Mulyana? Ya, Mbak Friska, betul. Di beberapa kesempatan, ketika KPK melakukan tangkap tangan itu kan banyak kode-kode yang digunakan ya. Yang fenomenal saya kira, apel Washington misalnya Ya, dulu ya, sempat rame itu. Kemudian, banyak kode-kode, bandeng presto ataupun, gula teh dan sebagainya banyak sekali dan itu kan butuh analisis ya. Ketika kemudian ada kalimat-kalimat yang keluar di dalam informasi yang kami peroleh, maka dibutuhkan pengalaman dan analisis di sana. Apakah ini benar barang yang kemudian itu diantar, katakanlah kalau tadi apel Washington, apakah betul apel Washington? Kalau kemudian barang Musangking. tadi Mhm, Musangking, apakah betul itu durian misalnya? Nah, mhm. ini butuh analisis ketika kemudian harus, mengamankan para pihak ini ketika transaksi itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu sekali lagi tangkap tangan itu sebenarnya, pekerjaan yang tidak mudah begitu Ya, ya. Sekalipun ada beberapa pihak yang mengatakan itu kan pekerjaan yang mudah sehingga KPK seolah-olah ya. supaya dianggap kerja. Ini saya kira pernyataan yang, keliru begitu Jadi ya. kode-kode tadi misalnya Mas Ali nggak serta-merta bisa lolos OTT juga ya, walaupun sudah disamarkan dengan Musangking misalnya, disangkanya mungkin oleh-oleh gitu, tapi KPK bisa tahu itu. Iya, iya ini nih yang butuh kemudian pengalaman begitu ya Mbak Karena Rizka di dalam berulang misalnya Mas menganalisis. Ali jadi mencurigai itu salah satunya? Iya, ketika kemudian ada informasi-informasi yang dengan kode-kode itu, ketika kemudian analisisnya kita lemah, maka tentu kan, Mhm, kita tidak akan mendapatkan bahwa yang dimaknai barang yang kemudian disebutkan itu adalah uang misalnya, kan begitu ya. mhm. Ini Ya, ya butuh kemudian, saling mengkaitkan satu data, satu informasi, satu dengan yang lain dan kemudian kesimpulan bahwa itu bukan barang yang dimaksud di dalam, informasi yang kami peroleh misalnya seperti itu. Sehingga ketika kemudian kami tangkap, ternyata berupa uang begitu. Nah ini di beberapa, tangkap tangan yang KPK ya. lakukan, ya memakai kode-kode seperti itu ya. Bahkan ada teman jurnalis yang kemudian menyusun sebuah buku, kode-kode terkait dengan, ini begitu ya. Ya, Banyak sekali di sana yang kemudian kita bisa diketahui, ya sekalipun kemudian ternyata kan hari ini masih aja digunakan kode-kode itu ya. betul. Artinya memang, sesuatu yang, menjadi tantangan bagi kita semua di dalam upaya pemberantasan korupsi, sekalipun kemudian memakai kode-kode tertentu, bagi penegak hukum, bagi kami tentu itu tetap, bisa kemudian, kita lakukan penindakan begitu. Nah, sampai sekarang Mas Ali Fikri perkembangan kasus ini total suap yang diduga diterima oleh Wali Kota Bandung berapa, juga kerugian negaranya berapa, serta siapa-siapa saja yang masih akan diperiksa terkait kasus ini? Iya, untuk total penerimaan itu kan sebenarnya 900, juta lebih ya, tetapi, kemarin juga sudah kami sampaikan, tentu kami masih banyak memiliki data dan informasi untuk dikembangkan lebih lanjut, karena dugaannya kemudian tidak hanya penerimaan para proyek, CCTV dan jaringan internet ini begitu ya, tetapi ada penerimaan-penerimaan lainnya. Maka kami nanti akan dalami ke sana begitu ya, Mbak Baik, Friska. Apakah kemudian juga juga menetapkan dengan pasal lain misalnya ya. dugaan gratifikasi 12B, bahkan kemudian tindak pidana pencucian uang tentu itu yang kemudian nanti kami akan tuju ke sana. Adapun kemudian, langkah berikutnya tentu, karena ini baru 1 hari, maka strategi yang kemudian kami gunakan tentu pengumpulan alat bukti lebih dahulu ke depan untuk beberapa hari dan pasti nanti kami akan informasikan kepada masyarakat melalui teman-teman media, apa yang kemudian kami lakukan di dalam upaya-upaya, tersebut. Tetapi yang pasti bahwa kami tidak akan pernah berhenti pada satu titik informasi dan data sampai hari ini, karena maksimal 4 bulan ke depan kami pasti akan dalami lebih lanjut dugaan korupsi, yang melibatkan Wali Kota Bandung dan kawan-kawan ini. Jadi masih dikembangkan penyidikan terhadap kasus suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh KPK. Terima kasih atas waktunya Mas Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mbak Rizka.